Halo teman-teman, nama saya Francisca Wayakein, NIM 17030303096, semester 7, kelas B reguler pagi, program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Video kali ini saya akan membahas buku ke-7 dari mata kuliah Sosiologi Terapan dengan judul buku Masa Depan Identitas dalam Masyarakat Informasi. Pada bagian yang pertama, saya membahas tentang digitalisasi informasi yang semakin meningkat telah menyebabkan masyarakat informasi di mana semakin banyak informasi tersedia hampir di mana saja dan kapan saja. Digitalisasi terkait karakteristik pribadi dan informasi pribadi secara progresif, mengubah cara kita mengidentifikasi orang dan mengelola hubungan kita dengan mereka, terutama dalam interaksi virtual, misalnya melalui internet. Sebagai internet telah membuka ruang baru untuk kehidupan, yakni virtual dan tambahan. Identitas digital yang disebut identitas virtual sedang diciptakan karena alasan keamanan, keuntungan, kenyamanan, atau bahkan kesenangan, misalnya untuk komunitas rekreasi. Dulunya adalah identitas alami, misalnya penampilan pribadi seseorang di konter, sekarang menjadi virtual seperti akun pengguna di portal web, alamat email, atau nomor ponsel. Identitas dan paradigma virtual dan ganda ini di belakang memberi makan kembali ke dunia fisik, menawarkan campuran fisik dan identitas jamak virtual serta proses untuk menghadapinya. Baik artefak maupun proses baru menantang definisi tradisional tentang identitas. Pada saat yang sama, identitas tunduk pada beragam bentuk manajemen dalam bisnis, administrasi, dan diantaranya warga. Hampir tidak ada minggu yang tidak dilihat inisiatif baru yang bertujuan untuk mengidentifikasi warga, pelanggan, konsumen, atau entitas secara lebih baik. Secara umum dalam konteks ini, lebih baik dapat memiliki banyak perbedaan arti, seringkali tergantung dari sudut pandang masing-masing pemangku kepentingan. Negara bagian dan pemerintahnya mencoba untuk mengidentifikasi warga mereka, sementara warganya menginginkannya untuk dapat mempengaruhi identifikasi masing-masing, misalnya alasannya, derajatnya, prosesnya, dan terakhir, tetapi tidak sedikit informasi mengalir di sekitarnya, dimulai dengan mempertanyakan apakah identifikasi diperlakukan untuk transaksi atau untuk berpartisipasi dalam elemen kehidupan tertentu di masyarakat. Untuk waktu yang lama, identitas telah menjadi masalah pemikiran dan analisis serta masalah keraguan dan krisis. Sekarang juga masyarakat informasi, identitas menjadi masalah diskusi dan terkadang konflik besar. Salah satunya, pertanyaan dasarnya adalah apakah entitas memiliki satu identitas tunggal atau beberapa identitas, yakni sebagian. Sebagai pengantar dalam topik, bagian ini membahas pernyataan tentang satu atau banyak identitas, terlebih dahulu istilah umum, dan kemudian dalam contoh tipikal masyarakat informasi. Satu identitas atau banyak, penyatuan identitas. Diferensiasi identitas memiliki satu identitas tunggal, yakni berkelanjutan, telah lama dipandang sebagai tanda integritas, karakter, dan kesehatan kepribadian. Sebaliknya, krisis identitas didiagnosis ketika seseorang kehilangan rasa kesamaan pribadi dan historis kontinuitas. Dalam masyarakat informasi, siapapun yang merasa perlu untuk mengidentifikasi dengan baik dan menangani entitas terkait berada di ambang penyatuan identitas oleh identitas pengelolaan. Bagian yang berikut membahas tentang identitas di berbagai area masyarakat informasi. Yaitu yang pertama, konflik yang membayang dapat dilihat dalam dunia yang berubah secara fisik
dan klasik entitas organisasi seperti warga negara, pemerintah, pelanggan, karyawan bisnis dan perusahaan, serta hubungan di antara mereka. Ini karena baru dan perkembangan politik yang sedang berlangsung seperti integrasi Uni Eropa, dan karena tren ekonomi baru dan yang sedang berlangsung seperti persaingan global sumber, dan disintegrasi rantai nilai tradisional. Yang ketiga, semua tren ini memiliki pengaruh kuat terhadap identitas masing-masing. Fidesz adalah upaya multidisiplinari dari 24 lembaga terkemuka dari penelitian, pemerintah, dan industri. Penelitian dari negara bagian dengan budaya yang berbeda, misalnya identifikasi warga negara dan kartu identitas digabungkan untuk menghasilkan analisis HT yang beralasan ID dan identitas virtual, mempertimbangkan aspek-aspek seperti privasi, mobilitas, interoperabilitas, dan pembuatan profil forensik dan kejahatan terkait identitas ini. Ini diatur sebagai NET dalam program kerangka ke-6 dari Uni Eropa, didanai di bawah kontrak. Berikut batasan antara skenario dan konsep identitas serta pengelolaan identitas bukanlah garis tajam dan tidak boleh garis tajam. Ada tumpang tindih hampir di mana-mana, membuat identitas ada di mana-mana. Identifikasi dan autentikasi, manajemen identitas, kewajiban keamanan dan privasi, aspek hukum dan implikasi sosial merupakan masalah yang perlu diwaspadai, ditangani oleh peneliti dan pembuat kebijakan. Bab yang ketiga, memperkenalkan konsep orang dan identitas virtual, membawa terang untuk pertanyaan, apakah itu orang virtual, untuk apa itu digunakan, apa itu nilai tambah. Orang maya terkadang mendeskripsikan avatar dan bentuk identitas baru dalam game online. Mereka juga muncul dalam konteks lain, misalnya dalam badan hukum utama. Di dalam pekerjaan Fidesz, konsep orang maya telah diperluas untuk lebih menjelaskan dan memahami bentuk-bentuk identitas baru dalam masyarakat informasi dalam kaitannya dengan hak, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab. Orang virtual seperti entitas virtual lainnya ada di dunia maya, koleksi dari semua entitas, yakni abstrak, yang merupakan atau telah menjadi produk dari pikiran atau pencitraan. Dunia virtual, jangan bingung dengan dunia digital, memungkinkan deskripsi terpadu dari banyak konsep terkait identitas yang biasanya didefinisikan secara terpisah tanpa mempertimbangkan kesamaannya, seperti avatar, nama samaran, kategori profil, badan hukum, dan lain-lain. Sistem hukum memiliki pengalaman panjang dalam menggunakan entitas abstrak untuk mendefinisikan aturan, kategori, dan sejenisnya untuk mengaitkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab hukum kepada orang-orang yang dapat dianggap sebagai contoh entitas abstrak ini di situasi tertentu. Model yang dikembangkan dalam Fidesz dan diuraikan dalam bab ini menggunakan konstruksi yang serupa. Setelah memperkenalkan model, aplikasi ke-6 samaran dijelaskan. Juga konsep orang maya dari perspektif hukum, dan akhirnya kepercayaan dalam terang orang maya dieksplorasi. Terima kasih. Inilah video review saya. Terima kasih.